Assalamualaikum teman-teman. Aku Iva. Masih ingat video aku yang ini? Oke, kalau teman-teman belum cek atau nggak tahu, boleh dicek dulu ya di sini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bakal bahas tentang persepsi. Sebelumnya, teman-teman pernah nggak sih lagi ngomong sama orang, lagi ngobrol sama teman, niatnya baik, ngobrolnya juga baik, nadanya juga lembut, tapi malah dibilang ngejudge, dibilang ngejahat, atau dibilang nyindir, atau bilang nyinyir. Padahal teman-teman niatnya baik, tapi kok yang terima beda ya? Ternyata dalam psikologi komunikasi hal kayak gini tuh wajar banget terjadi teman-teman. Bukan karena teman-teman yang salah ngomong ataupun karena yang menerima terlalu sensitif, tapi menurut buku psikologi komunikasi karya Jalaluddin Rahmat, ini berhubungan dengan yang namanya emosi dan pengalaman latar belakang penerima dan juga pembicara. Nah, hal ini ada hubungannya dengan yang namanya persepsi. Nah, apa sih itu persepsi? Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, dan juga menafsirkan pesan. Artinya, pesan yang kita sampaikan ke orang lain itu nggak bisa diterima apa adanya, tapi melewati alur latar belakang, pengalaman hidupnya, nilai yang dianutnya, dan juga kondisi emosional pada saat itu. Makanya, ketika kita ngomong dengan satu kalimat yang sama, bisa terdengar biasa aja oleh kita, tapi bisa terasa menyakitkan bagi orang lain. Nah, dari situ kita belajar bahwa komunikasi itu bukan hanya soal menyampaikan apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana pesan itu bisa dapat dipersepsikan. Nah, misalnya gini, kamu dalam keadaan stres, burnout, banyak tugas, banyak pikiran, terus tiba-tiba teman kamu bilang, kamu sekarang beda deh. Hah? Tapi mungkin teman kamu niatnya baik, dia mungkin ngingetin ataupun dia cuman kangen kamu yang dulu aja. Tapi kita yang dalam keadaan stres dan banyak pikiran, mikirnya dia ngejudge, pikirnya dia nganggap kita berubah ke arah yang negatif atau pikiran buruk lainnya. Nah, padahal kan pesannya tuh sama, cuman persepsinya saja yang beda. Yang menyampaikan cuman ngingetin, niatnya baik, tapi si menerimanya berbeda, buruk, beranggapan yang buruk. Nah, di sini itu yang sama pesannya, tapi persepsinya berbeda. Nah, dari sini kita bisa belajar kenapa sih salah paham itu sering banget terjadi. Bukan karena kita nggak bisa komunikasi, tapi setiap orang itu datang dari sudut pandang yang berbeda, latar belakang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda juga. Makanya kadang niat baik aja tuh nggak cukup. Kita harus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan lebih empatik. Dan ketika kita dapat pesan ataupun dapat omongan dari orang lain, gimana caranya kita belajar untuk nggak mudah bereaksi, tidak mudah tersinggung, karena siapa tahu maksud dia baik. Nah, jadi komunikasi yang efektif tuh bukan sekedar kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan jelas, niat kita baik, bukan hanya itu, tapi ketika orang lain benar-benar paham apa maksud kita. Nah, gimana nih teman-teman, udah paham belum maksud aku? Kalau misalnya ada yang relate, tolong cerita di kolom komentar ya. Kalau misalnya relate, jangan lupa like dan komen juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.